Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa bergabung di dalam kajian saya, yaitu mengenal dari hukum dalam Islam atau ilmu syariah, dan kemudian juga mengenal dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana meletakkan ilmu adab sebelum akan mendalami lebih dalam lagi ilmu-ilmu tentang i'tiqad tersebut. Dan alhamdulillah kemarin pertama kalinya saya membuat video, namun udah beberapa hari terhalang dikarenakan ada kendala, dan saat ini saya memulai kembali. Dan kemarin ternyata saya lihat videonya itu ada terpotong atau tidak selesai di dalam pembahasan tentang dari si sang penulis atau musonif, yaitu Ahmad Al-Marzuki. Tentunya itu perlu kita mengenalnya, dikarenakan kita akan memahami kitab-kitab yang telah beliau tulis, termasuk kitab Aqidatul Awam, yang mana kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab untuk pemula bagi kita ingin melangkah memahami dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, atau memahami dari zat Allah sesuai dengan adab-adab kepada ilmu menjelaskan tentang zatnya Allah, ataupun mengenai dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sebelum apapun yang ada ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu, yang memiliki seluruhnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kefahaman. Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan tentang mengenal dari Syekh Ahmad Al-Marzuki ini, yang telah menulis kitab Aqidatul Awam. Kemarin kita sudah mendengarkan sebagian dari tentang beliau, yaitu beliau ini memiliki nisbat kepada Al-Arif Billah Syahid Marzuki Al-Kafafi. Kunyah beliau adalah Abul Fauzi, namun ayah beliau adalah Muhammad Ramadan Al-Husni Al-Hasbini. Tempat dari kelahiran beliau. Saat ini kita akan mengenal dari tempat kelahiran beliau. Beliau dilahirkan di kota Simbat. Simbat ini terletak di di Mesir pada tahun 1203. Beliau lahir pada tahun 1203 Hijriah. Di usia anak-anaknya atau di usia beliau yang kanak-kanak, beliau sudah menghafal Al-Quran. Gitu kita perlu ketahui bahwasanya beliau di masa kecil beliau sudah menghafal Al-Quran. Tentu tidak diragukan lagi dengan kekuatan ingatan ataupun kekuatan dari hafalan beliau. Wallahu a'lam. Dan telah menyelesaikan qiraah asyarah. Qiraah asyarah ini adalah qiraah yang mana seluruhnya juga diriwayatkan atau diceritakan oleh Rasulullah SAW. Melalui riwayat-riwayat tersebutlah ilmu qiraah diadakan, dikarenakan menjaga dari qiraah tersebut. Adapun qiraah yang biasa kita lakukan ataupun umum yang sering kita dengarkan adalah qiraah hafaz. Dan banyak lagi qiraah lainnya, dan beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki telah mempelajari
ilmu qiraah asyar dikala beliau kecil. Dikala beliau kecil, bukan saja beliau hafal di dalam Al-Quran, namun beliau sudah menyelesaikan di dalam qiraah asyar. Wallahu a'lam. Luar biasa ini teman-teman. Jika seseorang dia memiliki hafalan, kemudian juga mempelajari dari ilmu qiraah, tentunya ini tidak diragukan lagi bagaimana daya ingatnya yang begitu kuat, sehingga dia semenjak kecil saja sudah memiliki suatu kemampuan yang luar biasa. Dan banyak sekali sejarah-sejarah menceritakan juga banyak ulama yang dia dengan susah-susah payah dia mempelajari, namun Allah berikan keberkahan. Karena kita perlu ketahui di dalam memahami ilmu agama, yang pertama adalah yang terpenting adabnya. Adabnya di dalam memahami, adabnya di dalam menerima ilmu tersebut, adabnya, dan ada tata adabnya itu jika kita menunaikan atau melaksanakan, tentu zat yang maha agung yang memiliki ilmu akan memberikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Kalimat hadis ini banyak sekali ulama-ulama tulis di karya-karya kitabnya untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya jika Allah menghendaki seseorang kebaikan, maka Allah akan mudahkan, Allah berikan dia kemudahan untuk mengenal dari Islam, mengenal dari kebaikan. Ayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Maka dia diberikan kefahaman ataupun kekuatan untuk memahami agama. Adapun Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa yuridillahu khairan yufaqihu fiddin fa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Saya ini hanya membagi dan Allah lah yang memberi dari kefahaman tersebut. Tentunya di dalam kitab Al-Ala ada karya seorang ulama, di situ adalah suatu syair atau bait-bait nizam tentang bagaimana seseorang untuk memulai menjadi pelajar di dalam ilmu agama. Di situ panjang sekali dijelaskan bahwasanya yang pertama adalah bagaimana adabnya, pergaulannya, dan cara dia. Adapun kepintaran ataupun kecerdasan di situ diletakkan kurang lebihnya di bagian ke-15 atau ke-20 bagian itu. Namun yang pertama kali adalah suatu adab ataupun suatu ia meletakkan sesuai yang diharapkan oleh Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ditunaikan. Jika adabnya ditunaikan seluruhnya, maka dia akan memberikan kefahaman yang tentunya sangat dalam terhadap agama. Dan jika dia merasakan tidak memahami, itu tandanya dia masih mau menggali dan mempelajari lagi. Wallahu a'lam. Begitulah, karena di dalam ilmu agama ataupun Al-Quran, hadis, dan lainnya, itu tidak ada ujungnya. Karena zat yang maha alim yang memilikinya, yang mana tentunya tidak bisa kita bisa merasakan ujungnya ilmu itu di mana. Jika kita merasa sudah cukup, itu bertanda kita belum merasakan kedalaman dari ilmu agama itu tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bisa memahami kurang lebihnya bahwasanya ilmu itu adalah milik Allah dan Allah lah yang memberinya. Adapun saya menyampaikan di sini adalah suatu hal menyalur dari membagikan apa yang telah didapatkan oleh ulama-ulama yang telah menuangkan sebagai karya tulis mereka sebagai musonif, dan saya menjelaskan untuk meluruskan akidah kita ataupun i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tentunya di sini kita memahami dengan ilmu adab yang kita kedepankan, baru kita akan bisa memahami sesuai dengan kehendak yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui Jibril dan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga kita diberikan kefahaman untuk kehati-hatian di dalam memahami dari zatnya Allah. Beliau juga menjadi musannif. Jadi
Syekh Ahmad Al-Marzuki, bukan saja beliau ini memiliki hafalan Al-Quran maupun mempelajari dari ilmu qiraah asyar, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemuliaan pada beliau, yaitu menjadi mufti Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1261 Hijriah. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1281 Hijriah. Inilah cerita singkat dari bagaimana Allah telah memberikan keberkahan-keberkahan umur, keberkahan-keberkahan ilmu kepada beliau, dan beliau telah menulis karya yang begitu mudah difahami untuk kalangan yang mana awam mengenai dari i'tiqad ini, mengenal dari zat Allah, sesuai dengan hadapnya, sesuai dengan letaknya, yaitu dengan kitab Aqidatul Awwam. Wallahu a'lam. Adapun murid-murid beliau, di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Syekh Ahmad Dahman, yaitu 1260 hingga 1345 Hijriah, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan 1232 dan hingga 1304 Hijriah, Syekh Ahmad bin Syed Ali bin Syed Muhammad Al-Halwani 1228 dan 1307 Hijriah. Adapun karya-karya beliau tentunya banyak sekali, teman-teman. Yang pertama, karya beliau adalah Aqidatul Awwam, yang mana Aqidatul Awwam ini kitab yang tentunya sangat mendorong atau mendukung orang-orang yang betul-betul dia minim di dalam memahami ilmu adabnya tauhid ataupun mengenai ilmu-ilmu lainnya, memudahkan ia memahami secara mudah, khususnya kepada orang-orang awam yang tidak duduk di bangku pesantren tradisional, mudah untuk memahaminya. Yang pertama dia memulai adalah dengan kitab Aqidatul Awwam. Yang kedua, kitab karya beliau adalah Tasihul Na'ilil Mahram Libayanil Mahdumat, Aqidatul Awwam. Ini karya beliau yang kedua. Yang ketiga adalah Bulughul Maram Libayanil Alfazi Mu'allidi Sayyidil Anam. Yang keempat, Bayanul Asli fi Lafzi bi Afdola, dan seterusnya, yang tentunya hingga terakhir Nadom Isma'atul Anbiya. Yang mana kita mempelajari ini adalah kitab karya beliau dari kitab Aqidatul Awwam. Latar dari belakang menulis dari kitab Aqidatul Awwam. Awal mula dari penyusun kitab Aqidatul Awwam adalah berawal dari mimpinya Syekh Ahmad, yang mana beliau bermimpi berjumpa kepada Rasulullah SAW. Dan di sini perlu kita ketahui banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang bahwasanya jin maupun syaitan tidak bisa untuk menyerupai baginda Rasulullah SAW. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, tentu itu adalah Rasulullah SAW sendiri yang telah berada di mimpi tersebut. Itulah dengan dorongan-dorongan hadis tersebut, tentunya mimpi ini benar. Wallahu alam. Begitulah kisahnya. Beliau telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW pada malam Jumat. Itu pada malam Jumat bulan Rajab tanggal 6 tahun 1258. Dalam mimpinya, Syekh Ahmad Al-Marzuki berada di Rasulullah atau berdiri di sekitarnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Syekh Ahmad, bacakanlah nazam tauhid yang barang siapa dari menghafalnya akan masuk surga dan memperoleh kebaikan yang dijanjikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini perlu kita fahami bahwasanya ini adalah di alam mimpi,
yang tentunya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Tentu ini jika kita menghafal, ini mendorong dari kita memudahkan memahami lagi kitab Al-Quran, tentunya di tingkat-tingkat berikutnya, mana kita untuk pertama pemula, alangkah baiknya kita mempelajari dari Aqidatul Awam ini, kemudian kita akan memahami lagi hadis dan lainnya. Tentu kitab Aqidatul Awam ini sangat mendukung dari seseorang itu jika dia memiliki hafalan di dalam kitab ini. Wallahu alam. Sehingga di sini dinyatakan dia Nadhom Tauhid ini jika dia menghafal dia akan masuk surga. Tentu karena kenapa? Tentu dia masuk surga karena dia telah menjaga dari ilmu adab di dalam kolbunya, sehingga dia bisa meletakkan ilmu-ilmu tersebut sesuai dengan tempatnya ataupun selayaknya ditempatkan. Wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah, yaitu memperbaiki dari akhlak manusia. Tentunya dengan akhlak ini yaitu memiliki tatanan-tatanan di dalam memahami ilmu agama ataupun di dalam kehidupannya. Mengikuti dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijunjung oleh para sahabat dan disampaikan kepada para tabi'in dan dilanjutkan lagi kepada para tabi'ut tabi'in. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu an untuk menjaga dari warisan Rasulullah yaitu ilmu. Wallahu a'lam. Dan ini mimpi ini Syekh Ahmad Al-Marzuki dinyatakan oleh Rasulullah. Jika seseorang menghafal nadham ini, tentunya dia masuk surga, itu bisa diterima. Karena akan mendorong dari memahami ilmu-ilmu berikutnya. Wallahu a'lam. Tentu tidak sekuat hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Karena sahabat itu berjumpa Rasulullah dengan cara melihat atau bertemu. Tentunya di situ kita bisa memahaminya di dalam kitab Mustalahul Hadis karya Syahid Alawi Al-Maliki Al-Hasan dan banyak lagi kitab-kitab hadis penunjang ataupun Mustalahul Hadis yang ditulis oleh para alim ulama untuk mengenal apa isi kemuliaan seseorang berjumpa dengan Rasulullah, bersalaman dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Yang itu tentunya tidak bisa kita jelaskan di sini karena akan menjadikan suatu yang sangat panjang dari cerita ini. Wallahu a'lam. Jika kalian menginginkannya, berikan komentar yang positif sehingga saya akan menceritakan lagi yang lebih banyak tentang sahabat Rasulullah SAW, apa kelebihan dan keutamaan jika seseorang ini bertemu dengan Rasulullah dan bersalaman ataupun bertatap kepada Rasulullah. Wallahu a'lam. Syekh Ahmad bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Syekh Ahmad ini bertanya kepada Rasulullah, "Nadham bagaimana wahai Rasulullah?" Para sahabat berkata, jadi bermimpi di sini, beliau bertemu dengan Rasulullah di sekitar, berada di sekitar Rasulullah dan bersama sahabat-sahabat. Para sahabat pun berkata, dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW lalu berkata, ucapkanlah, Abda'u bismillahi warrahmani, sampai hingga akhir. Jadi dibaca nadham tersebut hingga akhirnya. Hingga selesai kalamul hakmul alim. Nah, wallahu alam tentunya banyak di sini panjang. Ketika Syekh Ahmad telah sadar dari tidurnya, ia langsung menghafal dari awal nadham yang disampaikan hingga akhir. Kemudian pada waktu sahur malam Jumat tanggal 28 bulan Zulqa'dah, ia bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah SAW yang mana beliau menyuruh dari membaca nadham-nadham yang telah beliau hafal. Yang tentunya beliau telah mendengar dari Rasulullah, kemudian beliau hafal dan menyuruh untuk mengulangi kembali. Kemudian Syekh Ahmad membaca nadham tersebut sambil berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Dan di sini perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW telah bertanya lagi di dalam mimpi kembali untuk menginginkan beliau mengulang dari hafalan nazam-nazam. Apa yang dihafal nazamnya. Itu pun bersama para sahabat-sahabat. Tentunya Rasulullah SAW ia bermimpi bertemu Rasulullah dan beserta sahabat-sahabatnya. Wallahu alam. Demikianlah kisah tersebut. Setiap kali Syekh Ahmad membaca satu bait, para sahabat radhiyallahu an pun mengucapkan amin. Ketika Syekh Ahmad selesai membacanya, Rasulullah SAW berkata kepadanya, yaitu kepada beliau, semoga Allah memberimu taufik dengan perantaraan dari nazam yang telah diridhoi. Semoga Allah memberkahi dan orang-orang mukmin sehingga Allah memberikan manfaat melalui nazam tersebut. Setelah itu Syekh Ahmad diminta untuk mengajarkan nazam ini kepada orang-orang lainnya. Beliau pun memenuhi dari permintaan tersebut dan menambahi dengan nazam lainnya dari dan sampai akhir kitab. Tentunya di sini beliau menambahi dengan yang mana untuk memulai apapun memuji dari kisah-kisah tentang nazam ini untuk memulainya dengan kalimat bismillah ataupun beliau akan bercerita dengan yang lain. Wallahu a'lam. Ini kurang lebihnya demikianlah yang telah diceritakan tentang Syekh Ahmad Al-Marzuki yang telah menulis kitab Aqidatul Awam yang beliau dapatkan melalui mimpinya, diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dan diberikan jaminan jika seseorang menghafalnya pun ia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis tentunya yang dia tidak bertentangan dan akan diberikan surga. Sebagaimana Syekh Uzairun Taifur Abdillah, guru saya, mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya ilmu agama, hadis maupun ayat Quran dan lain-lainnya itu tidak ada suatu pertentangan. Jika suatu ayat dengan ayat lainnya ataupun hadis dengan hadis lainnya ada pertentangan, ini biasanya cara seseorang itu memahami yang begitu dangkal ataupun ia tidak bisa memahami secara adab yang benar memposisikan di dalam ilmunya. Sehingga apa yang terjadi, mereka akan bertanya-tanya dan bertentangan dari ayat satu kepada ayat yang ini, ayat ini kepada ayat yang ini, bahkan hadis ini pada hadis ini. Tentunya itu akan menjadikan dia kebingungan ataupun dia salah di dalam memahami apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW ataupun yang difahami oleh para sahabat yang diberikan kepada tabi'in dan dijelaskan lagi kepada tabi'in hingga dijaga para alim ulama menurut seluruh para alim ulama menulis dalam karya-karya tulisnya. Wallahu a'lam. Semoga kita memulai dari kajian ini bisa memahami sedikit maupun banyaknya betapa pentingnya mengenal di dalam ilmu agama ini ataupun meletakkan ilmu agama ini di atas posisi ilmu-ilmu lainnya dan meletakkan adab lebih utama kepada ilmu ini sehingga Allah ridho memberikan kita kefahaman yang terbaik kepada ilmu agama yang kita pahami. Alhamdulillah teman-teman, mungkin sekian saya bercerita tentang Syekh Ahmad Al-Marzuki, bagaimana terjadinya beliau menulis di dalam kitab Nazam Tauhid ini yang bisa kita sebut dengan kitab Aqidatul Awam. Lalu beliau menulisnya dan mengajarkannya dan insya Allah besok kita akan melanjutkan kajian kita memulai dari nazam-nazam berikutnya untuk mendapatkan manfaat yang mana Syekh Ahmad Al-Marzuki telah menulisnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian bagikan, share sebanyak-banyaknya sehingga tersebarlah kebaikan-kebaikan di mana-mana. Jangan lupa kalian komen dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Dan saya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam video awal yang tentunya banyak yang terpotong karena
saya pun tidak tahu bagaimana. Dan alhamdulillah saat ini saya insya Allah mensempurnakan di dalam memahami, mengenal dari Syekh Ahmad Al-Marzuki tersebut, sehingga kita di hari berikutnya kita akan melanjutkan dari kajian nadom apa yang telah beliau dapatkan melalui Rasulullah SAW. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي